Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Nur Salbiah, NIM 530302500006. Saya dari Prodi Ilmu Hadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung aja saya di sini akan menjelaskan mengenai syarah hadis arba'in, yaitu tentang niat. Dah, di sini saya akan membacakan hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha wa mar'ati yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, yang artinya sesungguhnya amalan perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapatkan balasan amalan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu menunjukkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ia ingin nikahkan, maka hijrahnya itu menunjukkan yang ia inginkan. Diriwayatkan oleh dua periwayat hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis bin Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Khushairi An-Nasabri. Di dalam kedua kitab ini sahih di antara semua kitab hadis. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa makna dari hadis niat ini. Nah, makna dari hadis niat ini innama a'malu binniyat. Nabi membuka hadis ini dengan kata innama, yaitu amalan, hanyalah amalan itu tergantung niat. Nah, para ulama menjelaskan kata amalan. Amalan itu ada tiga hal, yaitu pikiran, perbuatan, dan perkataan. Nah, dalam hal perkataan, kadang ada seseorang bicara karena Allah, kadang karena ria, karena ingin dipuji, karena ingin dianggap bijak. Nah, semua itu Allah tahu kalau niat kita itu baik apa buruknya. Nah, dalam hal perbuatan juga ada contohnya, yaitu senyum. Nah, senyum itu kan sunnah, tapi niat kita itu karena apa? Bisa karena menghormati orang, bisa karena mengejek, bisa karena berpura-pura biar kelihatan suka sama orang yang kita senyumkan. Maka yang Allah nilai itu niat kita baik apa buruknya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asbabul hurufnya. Asbabul huruf dari hadis niat ini. Nah, asbabul huruf dari hadis niat ini yaitu pada saat Nabi hijrah ke Madinah, hadis itu turun. Nah, ada satu cerita, yaitu ada seorang pemuda yang ikut hijrah, tetapi pemuda itu hijrah karena ada seseorang gadis yang ikut hijrah dengan Rasul ke Madinah. Nah, pada saat itu pemuda itu naksir kepada gadis itu, lalu turunlah hadis itu. Nah, jadi seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Seandainya dia ingin dinikahkannya, maka akan mendapatkannya. Saat dia hijrah karena Allah, niat karena Allah, akan mendapatkan semuanya. Nah, itu asbabul khurudnya dari pemuda tadi. Hijrahnya bukan karena Islam, bukan karena ikut Rasul, tapi itu karena duniawi, karena adanya incaran. Itu termasuk duniawi, karena ngincar, karena ada incaran. Nah, itu termasuk duniawi. Itu salah satu asbabul huruf dari hadis niat itu. Nah, misalkan contoh hadis niat ini apa sih contohnya? Misalkan kita ibadah, kita sholat itu kan harus dengan niat. Jika kita tidak sholat, kita tidak memakai niat, maka sholat kita tidak bakalan syah. Nah, jadi segala apapun yang kita jalani, yang kita kerjakan sehari-hari itu harus dengan niat. Karena sesuatu yang tidak dengan niat maka akan tidak, kata saya mah kayak nggak afdal gitu ya. Nah, kan kalau misalkan nih kita juga sholat nggak memakai niat, nah itu sholat kita itu nggak bakalan sah. Nah, soalnya
niat itu masuk rukun sholat. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu harus menggunakan niatnya itu dengan baik. Nah, jadi hikmah dari hadis pertama ini apa sih? Nah, hikmahnya adalah bahwa nilai sesuatu amalan tidak dibentuk lariahnya, melainkan oleh niat yang ikhlas karena Allah, sehingga setiap manusia itu dituntun untuk meluruskan niat dalam setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran. Nah, jika kita ingin mencapai yang kita inginkan, maka insya Allah bakal terwujud. Nah, segala apapun itu harus tergantung dengan niat kita. Meskipun kita niatnya ingin mendapatkan ini, insya Allah akan ingin mendapatkan ini, insya Allah akan terwujud. Nah, jadi niat kita itu harus baik, harus baik, dan karena Allah Ta'ala, insya Allah akan mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, jadi niat kita itu harus baik dan harus yang kita inginkan. Nah, dari kesimpulannya, apapun segalanya itu harus tergantung dengan niat. Dengan niat karena Allah, maka insya Allah akan mendapatkan segalanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.